Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Bertemu kembali dalam mata kuliah penilaian pembelajaran. Adapun materi kita hari ini yaitu menganalisis hasil tes. Adapun kemampuan akhir yang kita harapkan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menentukan tujuan analisis tes. Selanjutnya yang kedua yaitu mahasiswa mampu menentukan tingkat kesukaran soal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan daya pembeda soal, mampu memberikan contoh menentukan tingkat kesukaran, dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu memberikan contoh menentukan daya pembeda. Baik. Dalam menganalisis butir soal ada dua macam, yaitu tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. Di mana soal tingkat kesukaran soal berdasarkan pada soal pilihan ganda dan soal uraian. Analisis butir soal merupakan suatu proses pengumpulan data, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Adapun tujuan utama analisis butir soal dalam sebuah tes adalah untuk mengidentifikasi kekurangan dalam tes atau dalam pembelajaran. Yang pertama kita masuk ke tingkat kesukaran soal. Definisi tingkat kesukaran soal yaitu yang pertama, angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab betul dalam suatu soal yang dilakukan dengan menggunakan tes objektif. Kemudian yang kedua adalah angka yang menunjukkan bahwa apakah soal yang diujikan termasuk mudah, sedang, atau sukar. Itu diungkapkan oleh Bagiono tahun 2017. Selanjutnya kita masuk ke analisis kesukaran soal pilihan ganda. Jadi kita ketahui bahwa di sebuah soal itu ada dua, yaitu soal pilihan ganda dan soal uraian atau esai. Kita masuk ke analisis soal kesukaran soal pilihan ganda. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal, sehingga soal dengan indeks 0,00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Kenapa dikatakan sukar? 0,00 artinya tidak ada yang bisa menjawab. Sehingga soal dengan indeks 2,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks 1,0 menunjukkan bahwa soal terlalu mudah. Dalam evaluasi indeks kekurangan ini diberi simbol P, singkatan dari proporsa. Angka indeks kesukaran item dapat diperoleh dengan rumus yang dikemukakan oleh Du Bois, yaitu PNP per N. Selanjutnya kita masuk ke contoh analisis kesukaran soal. Bisa dilihat contohnya, jumlah peserta sebanyak 5 siswa. Skor menjawab sama dengan skornya 1, menjawab salah berarti 0. Kita lihat pada tabel ada 5 siswa. Si Ani nomor 1 benar, Budi benar, Dwi benar, Erna benar. Berarti NP-nya sama dengan 5. Nilai 5 berarti ini bisa dikatakan bahwa soal tersebut mudah. Begitu selanjutnya. Nomor 2, Ani menjawab 0, Budi 0, Chandra 0, Dwi 0, Emma 0. Otomatis hasilnya adalah 0. NP-nya sama dengan 0, N5 atau nilai 5. Otomatis nilai P sama dengan 0.
Begitu seterusnya. Selanjutnya, analisis kesukaran soal atau esai. Soal uraian atau esai umumnya untuk indeks tingkat kesukaran dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya kisaran yaitu 0,00 sampai 1,00. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh, maka semakin mudah soal itu karena fungsi kesukaran soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes. Misalnya untuk keperluan ujian semester digunakan soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang. Untuk keperluan seleksi digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran tinggi. Dan untuk keperluan diagnostik biasanya digunakan soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah. Untuk daya pembeda. Definisi daya pembeda yaitu yang pertama, kemampuan butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi yang diujikan dan peserta didik yang belum menguasai materi yang diujikan. Kemudian yang kedua, kemampuan suatu butir soal membedakan antara peserta yang berkemampuan tinggi dengan peserta yang berkemampuan rendah. Itu diungkapkan Bagiono 2017. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi yang kisaran antara 0,00 sampai 1,00. Pada indeks ini kemungkinan adanya tanda negatif. Manakala suatu tes terbalik menunjukkan kualitas tes yaitu peserta disebut tidak pandai ataupun sebaliknya. Suatu butir soal mempunyai daya pembeda yang baik apabila mampu membedakan antara peserta pelatihan yang berkemampuan tinggi dengan peserta yang berkemampuan rendah. Adapun daya pembeda butir soal tergantung pada besar kecilnya nilai indeks diskriminasi. Untuk menghitung indeks diskriminasi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membagi kedua kelompok, yaitu membagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas yakni kelompok pelatihan yang memperoleh skor tinggi dan kelompok bawah yaitu kelompok peserta pelatihan yang memperoleh skor rendah. Keterangan D yaitu indeks diskriminasi. A. Jumlah peserta kelompok atas. B. Peserta kelompok atas yang menjawab benar. Jumlah peserta kelompok bawah serta peserta kelompok yang menjawab benar. Kriteria daya pembeda adalah sebagai berikut. 1,00 sampai atau 0,70 sampai 1,00 dinyatakan baik sekali. Kemudian 0,40 sampai 0,69 dikatakan baik. 0,20 sampai 0,39 cukup. 0,00 sampai 0,19 dinyatakan jelek. Jadi kemudian negatif, tidak baik, harus dibuang. Kemudian dalam hubungan ini, jika sebuah butir soal memiliki angka indeks diskriminasi dengan tanda positif, maka dapat dikatakan bahwa butir soal tersebut telah memiliki daya pembeda. Hal tersebut dapat diartikan bahwa peserta pelatihan yang termasuk kelompok atas lebih banyak yang menjawab dengan benar terhadap butir soal yang bersangkutan, sedangkan peserta pelatihan termasuk kelompok bawah lebih banyak menjawab salah. Jika suatu butir soal mempunyai D sama dengan 0, maka hal tersebut menunjukkan bahwa butir soal tersebut tidak memiliki daya pembeda sama sekali. Hal ini berarti bahwa jumlah peserta pelatihan kelompok
atas yang menjawab benar sama dengan jumlah peserta pelatihan kelompok B yang menjawab, kelompok bawah yang menjawab benar. Jadi butir soal tersebut tidak dapat membedakan kemampuan kelompok peserta pelatihan tersebut. Adapun jika nilai D butir soal bertanda negatif, maka dapat diartikan bahwa butir tersebut lebih banyak dijawab benar oleh peserta dari kelompok bawah ketimbang peserta dari kelompok atas. Adapun contoh daya pembeda, adapun cara menentukan daya pembeda adalah seperti contoh jumlah peserta sebanyak 8 siswa. Kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Di sini di tabel Ani, Budi, Chandra, Dewi, Dwi, Erna, Fania, Gilan, dan Handi nomor butir soal. Bisa dilihat nomor 1 tadi menjawab benar semua. Kemudian di nomor 2 Ani menjawab nomor 2 Ani menjawab salah. Nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 benar. Otomatis jawabannya adalah 4 karena nomor 2 nyatakan salah. Budi mendapatkan skor total 3, Chandra 3, Dwi 3, Erna 3, Fania 2, Gilan 2, dan Handi 1. Kemudian otomatis soal nomor 1 nyatakan 0, D-nya adalah 0, nomor 2 0, nomor 3 0,5, nomor 4 0,5, dan nomor 5 0,5. Maka bisa di sini dijelaskan bahwa bisa ditahu bahwa kelompok analisis daya pembeda antara nomor 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya saya kira materi kita hari ini telah selesai. Untuk tugasnya yaitu mahasiswa membuat soal pilihan ganda sebanyak 5 nomor dengan materi sistem pencernaan. Saya kira sampai di sini, terima kasih dan tetap semangat belajar.